ternyata ada banyak banget kawan-kawan yang udah ngirim komen ya, nanya-nanya, dan atau dengan kata lain ternyata banyak di antara kalian yang suka atau doyan gitu ya kalau misalnya pertanyaannya dijawab. Jadi oke, di video kali ini saya bakal kembali membahas Q&A atau question and answer seputar pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang udah dikirim lewat komen. Jadi mari kita bedah, dan akan saya terus sering bikin video yang modelan kayak gini, model-model seperti ini ya, question and answer, Q&A. Kalian nanya lewat komen, nanti saya jawab. Jadi kirim terus komen-komen ya. Jangan hate speech, jangan yang berbau nyindir atau ngejek atau menghina atau ngetes tapi niatannya negatif ya, niatannya buruk atau yang lainnya. Kita yang positif-positif aja. Oke? Yo, ketemu lagi dengan komentar-komentar yang udah masuk ke channel YouTube-nya Albert Syedra Draftan. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ngasih pertanyaan-pertanyaan atau saran-saran, advice. Ada juga beberapa kritik membangun. Kalau kritik-kritik yang membangun, yang bagus, boleh ya. Terima kasih banyak. Tapi kalau kayak hate speech, kayak hinaan-hinaan, ejekan-ejekan, janganlah. Hidup udah susah ya. Kita sekarang sama-sama berkarya positif aja dan kurang-kurangin menghina-hina atau mengejek-ngejek orang lain. Seperti biasa, saya bakal coba ngebedah komen yang udah masuk. Dari mana ya? Kayaknya dari sini oke nih. Ini di video saya yang stadion terbesar di Indonesia dimiliki oleh, ini sebenarnya komennya nggak nyambung dengan si videonya sih sebenarnya ya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, kita bahas aja. Ini ada 3 penanya. Kalau misalnya kawan-kawan mau nanya lagi di video yang stadion terbesar di Indonesia ini, stadion terbesar di Indonesia dimiliki oleh, nah kalau kawan-kawan mau nanya boleh ya, tapi yang nyambung dengan si videonya nanti saya dijawab. Yang 3 ini nggak nyambung sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, saya jawab juga. Ini ada Arkan Alamsyah. Arkan Alamsyah ini nanya, kalau beli barang second alias barang bekas atau sekarang istilahnya thrift gitu ya, apakah itu termasuk subculture atau bukan? Oke, yang pertama Arkan harus tahu ya, kamu gitu Arkan. Yang pertama Arkan harus tahu itu, kamu harus tahu apa artinya subculture. Itu kamu harus tahu dulu, karena mungkin maksud kamu yang sama saya ditebak ya, mungkin yang kamu maksud adalah casual subculture mungkin ya. Karena kalau kamu bilang termasuk subculture atau bukan, itu kan berarti dalam bahasa mudahnya adalah penggalan budaya dari si budaya gitu, ya kan? Nih, ini kalau kita googling nih ya, kalau kita googling ini dalam bahasa mudahnya ya. Jadi si subculture ini adalah misalkan gini, ini ada satu budaya nih, ada satu budaya. Terus ada beberapa orang di sini di budaya ini yang katakanlah istilahnya nyeleneh gitu. Saya pengen punya pemikiran, saya pengen punya pemikiran, saya pengen punya pribadi, pengen punya perilaku, pengen punya attitude, behavior gitu yang beda dengan si kebudayaan yang ada saat itu di mereka. Nah, pengen beda gitu. Nah, itu subculture. Jadi kalau misalnya Arkan, kalau misalnya kamu nanya apakah barang second itu barang bekas atau barang thrift itu termasuk dalam subculture atau bukan? Jadinya nanti terlalu luas. Kalau pertanyaan kamu adalah termasuk casual subculture, saya jawab satu-satu deh ya. Saya jelasin satu-satu. Kalau mungkin pertanyaan kamu adalah itu termasuk casual subculture atau bukan?
kamu harus tahu bahwa casual subculture itu berasal dari Inggris. Nah, di Inggris juga, di Inggris loh ya ini, di Inggris memang benar bahwa banyak yang orang-orang yang kalau misalnya barang-barangnya udah nggak bagus dibuang. Tapi karena mereka juga seneng koleksi barang vintage, sementara barang vintage itu tidak bisa mereka dapatkan pada saat dulu beli baru, akhirnya pada perkembangannya mereka juga ya beli barang bekas. Bahkan sampai beberapa, saya tahu banget ada beberapa toko di Inggris yang jualan barang-barang bekas, itu mereka sampai berburu ke Asia Tenggara untuk nyari-nyari sepatu bekas gitu. Untuk kemudian sama mereka dibagusin lagi dan mereka jual, dan oleh mereka kemudian dijual lagi. Jadi ya kalau misalnya apakah pertanyaannya Arkan Alamsyah ini agak aneh ya, apakah barang second itu termasuk subculture atau kan? Subculture itu lebih ke manusianya gitu, bukan ke barangnya, bukan ke barang bekasnya. Barang bekas itu bukan subculture. Barang bekas itu adalah ya barang bekas gitu. Benda mati, benda tak hidup, maaf. Kalau benda mati itu pernah hidup. Benda tak hidup. Jadi ya mungkin maksud kamu manusianya, manusia yang pakai barang second, ya kan? Manusia yang pakai barang second itu apakah termasuk, apakah dia bisa disebut, itu mungkin maksudnya Arkan Alamsyah ya. Apakah bisa disebut sebagai dia juga casual? Apakah dia juga casual? Ya itu tadi, di Inggris aja banyak casual yang sampai ngebela-belain beli barang bekas ke Asia Tenggara. Itu kalau maksud kamu, pertanyaan kamu, apakah manusia yang ngakunya dia supporter sepak bola dan bergaya dandanannya casual, kemudian dia pakai barang second atau barang beli dari yang jualan barang second, apakah dia masih bisa disebut sebagai casual atau tidak? Itu jika pertanyaan kamu itu. Tapi kalau kemudian pertanyaan kamu, kita perluas sedikit deh. Kalau pertanyaan kamu apakah apakah orang yang beli barang second itu, apakah fenomena tersebut adalah menjadi sebuah subculture? Bisa kayak gitu. Jadi karena gini, ini luas banget. Saya bahas singkat aja. Budaya orang membeli pakaian, ya kan, kita kan pasti butuh sandang, pangan, papan nih yang primer. Yang primer ini kan kita butuh sandang, pangan, papan. Nah, pangan dulu, makan, terus baru sandang, pakaian, kemudian papan, tempat tinggal. Nah, sandang ini juga kan salah satu kebutuhan primer. Jadi memang budaya orang belanja pakaian itu ya memang sudah merupakan satu budaya dari zaman dulu. Nah, dan orang yang seneng beli barang bekas, pakaian bekas misalnya, apakah itu dalam tanda kutip sebuah subculture? Ya bisa dibilang demikian, karena dia dia beda daripada orang yang budayanya orang pengen beli barang baru, sementara ini malah beli barang bekas. Ya kayak gitulah ya, kurang lebih. Kemudian Nur Fauzi, di bawahnya Nur Fauzi juga nanya, bahas yang mengenai casual lagi dong. Nah itu barusan dibahas seputar casual, juga ada hubungannya dengan casual ya. Kemudian Diki Ca juga nanya kalau beli barang-barang casual itu di mana, seperti sepatu dan lain-lain. Ya masih nyambung juga dengan obrolan di atas. Jadi kamu bisa beli barang yang bekas, kalau masih bagus kondisinya nggak apa-apa, dan memang langka ya, karena kalau misalnya barang-barang yang memang langka jarang, karena limited edition. Biasanya orang yang udah pernah punya terus kemudian ngejual lagi, ya otomatis itu udah jadi barang bekas kan, mau bentuknya masih baru, mau gimana juga, tapi kan itu udah second hand ya. Kamu bisa beli online. Kalau dulu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu, kalau dulu tuh kamu bisa beli di Instagram itu banyak banget online seller. Tapi kalau sekarang udah agak berkurang. Kalau misalnya kamu beli langsung ke toko-toko di Eropa atau di Inggris, itu ya memang sekarang pajaknya lumayan mahal. Jadi ya kamu masih bisa nyari di Instagram sih kalau sekarang ya. Masih ada beberapa online seller yang terpercaya lah untuk yang ngejual brand-brand yang bernafaskan ya, atau yang bernafaskan nuansa-nuansa casual football dresser gitu. Seperti itu ya, di Kica, kemudian Nur Fauzi dan Arkan Alamsyah. Dari video mana lagi ya? Ini nih dari video yang sepak bola gajah bukan hanya ada di lapangan. Ini konten saya yang
sepak bola gajah bukan hanya ada di lapangan. Ini ada komen dari Hairudin. Hairudin dia bilang bahwa katanya izin koreksi di salah satu bagian video ini yang sepak bola gajah bukan hanya ada di lapangan ini, tepatnya pada menit ke-10 detik 49 atau bagian yang menampilkan klasemen kompetisi BRI Liga 1. Di bagian itu ada salah satu tim yang logonya tidak sesuai dengan logo aslinya. Menurut Hairudin. Oke, bersamaan dengan video ini saya juga meminta maaf kepada yang pertama, terima kasih kepada Hairudin karena udah ngasih tahu, karena jujur saya dan tim juga nggak menyadarinya, dan untuk ini saya bersama dengan tim saya, atas nama tim saya mengucapkan minta maaf kepada siapapun yang mungkin merasa terganggu atau merasa dirugikan dengan dengan ketidaksengajaan ini, karena kami mohon maaf, saya minta maaf ya, saya yang bertanggung jawab semuanya atas kelalaian ini. Cuma jadi gini, kebetulan tim kami memang ini bukan bikin sendiri, jadi supaya kawan-kawan tahu. Jadi kebetulan tim saya ini emang ngambilnya dari googling dan dari salah satu website. Nanti saya reply juga deh ini komennya Hairudin. Terima kasih ya karena udah ngasih koreksi. Dan memang setelah saya cross check, ternyata memang betul bahwa kesalahan tersebut bukan dari pihak kami, melainkan dari si website bersangkutan mengenai si logo itu. Dan namun sekali lagi saya minta maaf karena karena lalai dan mungkin nggak teliti pada saat mengambil gambar tersebut, sehingga kami semua nggak nyadar gitu bahwa ada logo yang nggak proper lah gitu. Seperti itu. Terima kasih ya Hairudin buat komennya. Kemudian ini ada dari Binder Clips. Binder Clips juga bagus nih ini. Komennya bagus. Terima kasih Binder Clips. Dia bilang bahwa analogi dan teori yang bagus, tapi alangkah bagus kalau disisipkan ilustrasi gambar tali temali ownership bisnis sepak bola ini, sehingga kami tidak jemu memandangmu, kata Binder Clips. Ya, tapi saya terima kasih ya Binder Clips buat masukannya. Cuma yang pasti sama saya akan dibuat lebih general, dalam artian gini, alangkah bagusnya jika kedepannya akan ada lebih banyak ilustrasi gambar untuk setiap video saya. Oke, ini masukannya bagus, terutama untuk tim yang ngedit video saya. Nanti sama saya dikasih ide-ide juga, saya bantuin juga ngasih ide-ide gambar-gambar apa sih supaya lebih banyak ya nanti gambar-gambarnya. Oke, terima kasih ya Binder Clips. Oke, apa lagi ya? Paling untuk saat ini segitu dulu. Tapi yang jelas akan selalu dibahas lah kalau misalnya nanti ada komen-komen. Jadi kawan-kawan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-videonya saya. Komen. Nanti saya akan selalu sering bikin question and answer. Apalagi ketika nanti BRI Liga 1 musim depan udah mulai lagi. Kan Bank Rakyat Indonesia masih jadi sponsor nih. Kita berharap semoga liganya oke, makin bergairah, penonton udah bisa full ke stadion, akan lebih banyak lagi komen-komen di video YouTube. Jadi kita bahas nanti ya. Segini dulu, saya mau baca-baca komen lagi yang lain. Thank you.